Oke, pemecahan masalah atau problem solving dan pengambilan keputusan atau decision making. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Masalah itu apa? Kemarin kita sudah belajar juga tentang masalah. Masalah itu apa? Masalah itu apa? Sesuatu yang menyulitkan. Sesuatu yang menyulitkan. Adakah di antara Anda yang tidak pernah mempunyai masalah atau saat ini Anda tidak bermasalah saat ini? Mungkin saat ini ada yang bermasalah, ada juga yang tidak. Setiap orang itu hampir selalu mempunyai masalah dalam kehidupannya. Entah itu masalah yang dianggap serius atau masalah yang dianggap ringan. Nah, jenis-jenis masalah di sini ada masalah yang dianggap mendesak, yaitu keadaan yang perlu penanganan segera. Siapa yang bisa memberikan contoh keadaan masalah yang harus ditangani segera? Contohnya apa? Masalah mendesak yang harus ditangani segera. Masa Anda bidan nggak ngerti? Contoh banyak. Kecelakaan, Bu. Kecelakaan, ya. Kecelakaan. Anda sebagai bidan, contohnya ada orang mau bersalin, ya. Dia harus butuh penanganan segera. Nah, contoh yang kedua, yang dapat ditunda, yang menyertai masalah tetapi tidak begitu mendesak. Contohnya apa? Tadi kecelakaan, darah keluar banyak, ini harus segera mendapat penanganan. Yang dapat ditunda apa kira-kira? Kalau begitu mendesak, mengkondisi nggak apa-apa. Nurul Aini, kamu Mel? Yang pilkada, Bu. Pilkada bagaimana? Kan ditunda dulu karena ini ada COVID gitu. Oke, sekarang Mutiara, tapi contohnya yang mengarah kesehatan atau bidan. Mutiara Fadila. Bisa dibantu Atsikia. Atskia Adila. Ya Mbak, dibantu Mbak. Masalah apa? Konsultasi. Konsultasi tentang? Kesehatan. Konsultasi tentang kesehatan. Oke. Sekarang yang ketiga yaitu masalah potensial. Keadaan yang menyertai masalah memberikan kemungkinan akan timbul masalah, mungkin akan timbul masalah. Contohnya apa? Evidian Ningsih dan Delion. Mbak Evi, mana suaranya, mana wajahnya? Evidian, ini ada orangnya apa enggak ya? Evidian. Contoh yang ketiga apa Mbak Evidian? Rahma Januar, kamu Mael. Contoh masalah yang potensial. Rahma Januar. Rahmat Januar, ini ada orangnya apa enggak juga nih, kalau pasang Zoom aja. Rahmat Januar, Hidayatul. 3 orang yang saya sebutkan tadi, tolong mikrofonnya dibuka.
Hidayatul, Rahma Januar. Ya, Bu. Ya, silakan ayo dijawab. Mules, Bu. Mules kenapa? Itu masalahnya mules. Terus gimana? Kok bisa potensial masuk ke dalam masalah potensial itu? Ini Mbak Bidaya tuh yang jawab. Ya Mbak Evidian sama Rahma Januar. Berikan contoh yang lain. Mbak Bidaya tuh bilangnya mules. Evidian apa contohnya? Sama Rahma Contoh, Januar. mendesak. Mbak Evi sama Mbak Rahma. Masalah yang potensial itu apa sih? Pembesaran uterus yang berlebihan pada ibu hamil. Terus potensialnya apa? Pembesaran Angka uterus. kematian ibu dan anak. Angka kematian ibu dan anak. Oke. Kalau mules tadi potensialnya apa? Orang hamil, uterusnya membesar, ya, dia harus mendapatkan pemeriksaan yang baik, kemudian intake nutrisi yang baik, agar masalah potensial tidak terjadi, yaitu masalah kematian ibu dan bayi. Kalau mules ini karena disminor atau karena diare? Mbak Bidayatul tadi. Iya, itu Kalau diare masalah potensialnya kemungkinan dehidrasi. Kalau misalkan mules karena disminor, karena nyeri haid, masalah potensial yang timbul kemungkinan shock. Karena sakit yang tidak tertahankan sampai keringat dingin bisa jadi sampai nanti semaput. Yaitu masalah potensial. Tadi sudah diberikan contoh, ada masalah yang mendesak yang harus diselesaikan saat ini juga, kalau enggak itu bisa menyebabkan kematian ya, atau kerusakan jangka panjang yang tidak bisa diperbaiki lagi. Mungkin kelumpuhan ya, atau juga kematian. Masalah dapat ditunda. Ditunda nanti dulu ya, misalkan konsultasi, oke. Masalah potensial saat ini terjadi. Ya. Saat ini belum apa-apa, tapi kemungkinan besar ke depan itu bisa terjadi hal yang fatal. Contoh, Anda berjalan atau naik kendaraan, kemudian ngebut, ya. Saat ini nggak terjadi apa-apa, Anda nyaman-nyaman aja, tapi potensial yang terjadi apa? Anda bisa terjadi kecelakaan, bisa jadi jatuh, ya, bisa jadi Anda keserempet, karena apa? Karena nggak hati-hati. Itu contoh masalah potensial, ya. Masalah itu sendiri ada masalah yang mendasar, yaitu masalah yang menjadi sumber timbulnya berbagai masalah. Masalah satu itu bisa menyebabkan masalah-masalah yang lain. Contohnya di sini adalah hamil tadi, masalah hamil. Hamil itu harus diikuti dengan intake nutrisi yang bagus. Kalau tidak diikuti oleh nutrisi yang bagus,
maka dia akan bisa terjadi anemi, bisa jadi bayi lahirnya prematur, bisa jadi nanti bayinya lahirnya tidak cukup bulan, ya. Apalagi kalau ibunya sampai anemi, jatuh, glier, terus kemudian jatuh, ketelungkup, ya, jatuhnya telungkup, bayinya di dalam perut, ketutuk, bisa jadi kecacatan. Ya. Jadi bisa timbul masalah-masalah ikutan. Contoh juga misalkan kebersihan lingkungan, ya, kebersihan lingkungan, atau yang gampang aja Anda cuci tangan. Ya. Cuci tangan ini adalah masalah utama, sumber dari penyebaran segala penyakit, terutama yang hubungannya dengan virus dan bakteri. Cuci tangan, karena tangan ini sumber dari segala bakteri. Apapun yang Anda pegang, Anda masukkan ke dalam tubuh. Masalahnya adalah tidak rajin cuci tangan. Bisa timbul diare, bisa timbul infeksi virus, ya, bisa timbul infeksi bakteri, ya, bisa ketularan kena tipes, bisa Anda kena diare karena nggak cuci tangan, bisa juga terkena penyakit COVID, dan seterusnya. Ada masalah penyebab. Apa yang menyebabkan timbulnya masalah biasanya berkaitan dengan pengalaman hidup seseorang. Ada yang bisa memberikan contoh? Pengalaman hidup. Jadi pengalaman hidup seperti ini nanti akan menyebabkan masalah seperti itu. Contohnya apa? Ananda Dwi, Mbak Ananda Dwi Kamomile. Ananda Dwi. Mbak Ananda Dwi. Tri Setia. Mbak Tri Setia, bisa bantu? Ananda Dwi, Tri Setia. Masalah, ya, pengalaman hidup seseorang. Masalah pengalaman hidup itu kan banyak banget. Ini bersiap-siap untuk poin yang ketiga, masalah pemicu. Kalau tadi masalah dasar, kemudian ada masalah penyebab, ada masalah pemicu, ada masalah mendesak, ada masalah yang harus diselesaikan. Ini masing-masing kasih contoh, mungkin saya akan tunjuk acak. Kecuali kalau ada di antara Anda, ada yang bisa langsung, saya Bu, yang nama saya ini, saya nggak akan nunjuk. Tapi kalau nggak ada yang angkat tangan atau angkat suara, saya akan tunjuk. Bu, kalau pengalaman hidupnya mempunyai tekanan darah tinggi mempunyai tekanan darah tinggi bisa menyebabkan masalah enggak? Ya, kira-kira masalahnya apa ke depannya? Orang hipertensi. Nanti pas melahirkan bisa menyebabkan kematian. Oke, bagus sekali. Ya. Atau juga hipertensi bisa ke depannya menyebabkan stroke. Sehingga apa yang harus ditangani agar dia tidak mengalami hipertensi. Ya. Terus kemudian sekarang yang ketiga masalah pemicu. Tadi namanya siapa? Ernisa Hayunina. Yunina, kelas? Danilion. Dandelion. Oke, bagus sekali, Mbok. Gitu yang kendel. Oke, sekarang masalah pemicu, contohnya.
suatu situasi tertentu yang telah memicu atau mendorong timbulnya masalah yang dihadapi seseorang sekarang ini. Ada situasi. Situasi ini itu menyebabkan masalah. Saat ini pun saya rasa sudah sedang menghadapi. COVID, Bu. COVID. Ya. COVID kenapa bisa dikatakan masalah pemicu? Siapa namanya? Ananda, Bu. Ananda kelas? Chamomile. Ananda Chamomile, bagus sekali. Nah, gitu yang kendel-kendel. Kenapa COVID bisa dikatakan sebagai masalah pemicu? Situasi saat ini. Ya. Situasi saat ini. Karena Bu, COVID menyebabkan banyak masalah, misalnya kematian, ekonomi Indonesia menurun, gitu Bu. Oh, pinter sekali. Oke. Good banget ya. Oke, keren banget. Jadi Anda tahu bahwa masalah ini saat ini kita sedang menghadapi COVID, ya. Akibatnya Anda nggak sekolah, ya, Anda tetap muka daring, dan itu membuat Anda nggak nyaman. Membuat Anda harus pakai masker kemana-mana, rasanya sumpek. Membuat ekonomi semua negara berantakan. Karena ini virus baru, sama sekali belum pernah didetek oleh tubuh, sehingga bagi mereka yang berisiko komorbid, ya, yang mempunyai penyakit kronis, penyakit yang memang mematikan, ini menyebabkan bagian organ yang terinfeksi, ya, langsung tubuh nggak mampu mengatasi, karena ini berat banget, sama sekali belum pernah terdetek. Ya. Sehingga menguras semua imun tubuh untuk melawan COVID ini, padahal dia sendiri sedang sakit, sehingga banyak orang yang meninggal, terutama yang komorbid, ya, komorbid, jadi punya penyakit dalam jangka panjang untuk masa saat ini, itu berhati-hati sekali, ya, karena virus ini virus baru, belum pernah terdetek oleh tubuh, padahal dia sendiri imunnya sedang turun, ya. Oke. Keren banget. Oke. Sekarang yang keempat, masalah yang mendesak. Contohnya apa? Masalah yang harus segera diselesaikan. Masalah ini mendorong seseorang untuk mencari bantuan. Mencari bantuan. Masalah ibu yang akan segera melahirkan. Oke, siapa namanya? Indah Khairunisa. Kelas? Gendelion. Oke, keren juga ya. Pendarahan, Ibu. Iya, siapa namanya? Cika. Dari Cika. kelas Chamomile. Chamomile. Air ketuban pecah, Bu. Oke, ketuban pecah. Ini pinter-pinter. Kamu keren-keren semua loh ya. Siapa namanya? Nadia Novianti dari Dandelion. Nadia Dandelion. Oke, ini Anda keren-keren gitu ya. Lembok gitu ya. Jadi ada masalah yang harus segera. Ketuban pecah ya. Padahal belum ada mules-mules. Ya. Tindakan apa yang harus Anda lakukan ya? Anda nggak boleh banyak jalan-jalan, harus berbaring, harus segera ke rumah sakit mencari bantuan. Tapi lihat ketubannya pecahnya sudah banyak atau sedikit ya. Kalau masih rembes itu biasanya ada airnya keluar sedikit gitu, masalahnya disuruh bed rest ya. Tapi dia harus diberikan penguat ya, diberikan obat untuk penguat rahim. Dia harus segera mencari pertolongan. Perdarahan apalagi ya. Perdarahan juga diberikan penguat agar bayinya ini bisa tertolong ya. Oke, keren-keren sekali tadi dari Indah, kemudian Cika dan juga kemudian yang kelima, masalah yang harus diselesaikan. Persalinan. Persalinan. Masalah yang sungguhnya harus diselesaikan sekarang. Oke. Siapa namanya? Yeni. Yeni dari kelas Chamomile. Yeni kamu Chamomile. Oke. Chamomile. Persalinan. Orang sudah jelas mules-mules ya. Pembukaan sudah jelas-jelas dia bukan his palsu ya, tapi dia sudah jelas-jelas mulai pembukaan kontraksinya sudah mulai
teratur, terus kemudian jaraknya sudah semakin cepat, ya, pembukaannya juga sudah cepat, sudah mau mendekati pembukaan 10. Oke, keren banget ya dari Mbak Yeni, Mbak Nandia, Cika, Indah, ya, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Kenapa ini nggak bisa di... Nah, masalah-masalah tadi yang timbul, nah, yang harus segera diselesaikan, ini menurut Anderson, ya, harus ada proses, ya, untuk menyelesaikan masalah itu harus ada proses. Dengan apa? Pengamatan, ya, di antara keadaan yang aktual dan keadaan yang diinginkan. Contoh tadi adalah persalinan, ya. Untuk apa langkah-langkah tersebut? Untuk menghilangkan perbedaan, dalam arti kalau ada orang mau bersalin, harus Anda amati dulu. Bukan ada orang, Bu, saya sudah mules, terus kemudian yuk siapkan alatnya. Alat memang perlu disiapkan, tapi sudah perlu enggak dia dipimpin untuk mengejan? Kapan dia harus dipimpin mengejan? Anda lihat dulu, apakah pembukaannya sudah lengkap, apakah sudah pembukaan 10. Anda amati juga, ya, hisnya apakah his palsu atau tidak. Ya. Jadi frekuensinya makin sering atau tidak. Ya. Terus kemudian jangka waktunya itu apakah dia berubah-ubah, sekarang 5 menit sekali, nanti 7 menit, terus nanti lagi 3 menit. Ya. Itu kemungkinan his palsu. Tapi kalau jangka waktunya mulesnya panjang, kemudian jaraknya dekat, ya, mulesnya bisa sampai 7 menit. Ya. 7 menit, terus nanti 8 menit, nanti 9 menit mulesnya. Terus kemudian jarak mules satu ke mules yang lain itu makin cepat. Ya. Nah, ini setiap 3 menit sekali sudah mules, ya. Mulesnya jangka waktunya lama. Nah, kemungkinan dia sudah mau mendekati persalinan. Anda lihat pembukaannya, harus ada pengamatan. Anda bedakan, kira-kira palsu enggak? Ya, kalau dia hisnya his palsu, ya, his palsu, ya Anda, Bu, ini hisnya his palsu, Ibu hanya cukup istirahat saja, ya. Kenapa Anda bisa pastikan itu his palsu? Ya karena jangka waktunya berubah-ubah, ya. Menitnya, lamanya mules ini juga kadang sebentar, kadang lama. Terus jarak mules satu ke mules yang lain itu juga kadang sebentar, kadang lama. Terus pembukaannya juga tidak nambah-nambah. Ini kemungkinan hisnya his palsu. Jadi Ibu hanya butuh istirahat, kemudian makan dan minum yang baik agar apa? Agar energinya nanti untuk mengejan itu tetap ada. Ibu bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Tingkatan masalah, pertama di sini adalah masalah sosial, yaitu masalah primer. Kondisi sosial yang sangat berpengaruh dan membawa akibat kerusakan terhadap masyarakat. Contoh masalah primer di sini apa? Masalah primer, sekunder, tersier. Siap-siap atau saya tunjuk, ataukah Anda seperti tadi teman-teman Anda yang keren-keren tadi? Tanpa harus saya minta, mereka sudah, saya Bu, langsung jawab. Itu keren banget ya. Masalah primer, yaitu masalah kondisi sosial yang sangat berpengaruh dan dapat membawa akibat kerusakan kompleks terhadap masyarakat. Ini nggak harus, ini mungkin dalam lingkup sosial, tetapi bisa juga Anda aplikasikan dalam lingkup individu juga bisa. Individu juga punya masalah primer, ada sekunder, ada tersier. Sosial juga bisa. Anda bisa memberikan contoh baik individu maupun sosial. Masalah dalam keluarga, Bu. Oke, keren banget. Siapa namanya? Afidah Azhar. Dari kelas Dandelion. Afidah Dandelion. Oke, keren banget, Afidah. Masalah keluarga. Masalah keluarga yang bermasalah orang tuamu. Orang tuamu dia punya banyak kerjaan yang harus diselesaikan, deadline, atau lagi nggak punya uang. Tapi yang kena akibatnya ya seluruh rumah. Orang tuamu lagi bertengkar, anak-anaknya melihatnya ikut sedih. Ya. Orang tua nggak punya uang, anak-anaknya ikut
senen-seneni kalau minta uang, wajahnya merengut, nggak ngenain, ya. Atau Anda sendiri yang lagi punya masalah, ya. Orang-orang di sekitar Anda ikut diseneni. Ya. Apa toh Dek kok merengut? Wis ora usah tekon-tekon, ya, misalkan seperti itu. Oke, itu masalah primer. Sekarang masalah sekunder. Ya. Kondisi yang berbahaya yang disebabkan oleh masalah sosial berpengaruh dan selanjutnya dapat menyebabkan timbulnya masalah yang lain. Kondisi berbahaya. Rampokan bukan, Bu? Pencurian, Ini masalah dalam Pergaulan, bukan Bu. Ada perampokan, ada pencurian, pencurian, Pembunuhan. pembunuhan. Oke, keren-keren banget. Kriminalitas. Kriminal. Ini pinter-pinter kalian ya, pinter-pinter keren-keren gitu Mbak An ya. Masalah ini berbahaya, ya. Berbahaya. Dan pencurian ini bisa menyebabkan ya penderitaan, hilangnya harta benda, sehingga dia harusnya buat bayar sekolah nggak bisa buat untuk bayar sekolah, harusnya dia untuk makan nggak bisa makan sehingga orang serumah kelaparan. Rampokan juga sama, perjudian juga sama, ya. Pembunuhan apalagi. Ya sekarang yang ketiga masalah tersier ya, kondisi yang berbahaya yang langsung atau tidak langsung merupakan akibat dari masalah yang lebih dominan. Pengangguran, Bu. Kemiskinan, Bu. Kenakalan remaja. Pengangguran, kenakalan remaja. Kemiskinan. Apa? Kemiskinan. Kemiskinan. Oke, keren-keren ya Anda. Kondisi miskin ya. Miskin itu Kesehatan. kenapa? Keguguran, Bu. Apa tadi yang kesehatan tadi? Oke ya. Itu masalah-masalah ya yang berbahaya. Tetapi secara tidak langsung ini akibat ya, kemiskinan, contohnya aja kemiskinan saat ini. Kemiskinan saat ini akibat dari apa? Akibat dari adanya COVID. COVID yang mengakibatkan penularan yang begitu cepat, daya bunuhnya memang rendah ya bagi mereka yang mempunyai imun bagus. Tapi mereka mempunyai daya bunuh tinggi terhadap mereka yang mempunyai riwayat komorbid dan mempunyai daya penularan yang cepat. Nah, penularan yang cepat inilah yang sulit untuk diatasi. Itu satu ketularan dia langsung bisa cepat menyebar. Nah, ini yang menyebabkan masalah perusahaan-perusahaan harus tutup, kerumunan-kerumunan harus dibatasi dan seterusnya sehingga melibatkan kelumpuhan ya dalam sendi-sendi ekonomi. Nah, penyebab munculnya masalah itu sendiri itu bisa disebabkan adanya disorganisasi dalam masyarakat. Contoh ini dalam masa pandemi COVID. Contoh yang paling nyata di sini adalah awal-awal adanya COVID, orang itu nggak ngerti harus bagaimana. Teorinya juga masih simpang siur. Karena ini apa? Karena ini penyakit baru yang sama sekali jurnal-jurnal, buku-bukunya belum ada referensinya. Jadi orang masih meraba. Jadi pas kalau misalkan dulu, pakai masker, semuanya pakai masker, habis itu pakai masker medis, habis itu suruh pakai masker kain. Ya memang di sini tingkatannya baru meraba-raba, nggak perlu menyalahkan bahwa ambiar ngomong nggak perlu pakai masker, sekarang harus pakai masker, sekarang harus pakai masker kain. Semuanya memang baru diraba. Karena apa? Karena di sini teori baru, ya, penyakit baru yang kita belum tahu bagaimana cara menanganinya secara pasti. Sehingga akhirnya masyarakat menjadi bingung. Termasuk juga karantina. Ya. Begitu ada orang dari luar kota tiba-tiba disuruh untuk karantina, nggak boleh kemana-mana. Orangnya berontak, harus cari surat sehat dari puskesmas. Ya. Kalau dia dari luar pulau terutama, atau dari luar kota yang termasuk red zone. Dia harus dikarantina. Ini juga menimbulkan disharmoni di masyarakat. Kenapa? Karena tidak tahu. Ketidakmampuan individu atau kelompok dalam berhadapan dengan inovasi. Masyarakat ini tidak tahu harus bagaimana untuk berinovasi pada masa-masa pandemi COVID ini. Untuk jelasin aja. Belum ada penjelasan KIE ke masyarakat, tiba-tiba dia harus disuruh karantina mandiri, padahal yang tahu itu hanya Satgas COVID.
Di TV-TV sudah ada penjelasan, tapi penjelasan resmi prosedurnya bagaimana? Harusnya dipasang banner ya, karantina mandiri, aturan undang-undang nomor sekian ya. Aturannya step 1 bagaimana, dia harus periksa, yang datang periksa kesehatan, menunjukkan surat sehat, terus habis itu dia karantina mandiri selama kurang lebih 14 hari. Nah, karantina mandiri itu seperti apa? Ya, karantina mandiri nggak boleh keluar rumah, termasuk mungkin juga dia nggak boleh, walaupun hanya kalau sampai teras boleh, tetapi kalau keluar dari rumahnya nggak boleh. Ini hal-hal kecil seperti ini yang harus diinformasikan ke masyarakat. Nah, anggota keluarganya gimana? Anggota keluarganya boleh keluar enggak? Anggota keluarganya sementara juga di karantina. Tiba-tiba dia disuruh tanpa aktivitas apapun, nanti siapa yang menjamin makanan saya? Saya harus makan dari mana? Persediaan makanan saya nggak cukup untuk 2 minggu. Tidak ada penjelasan dia harus bagaimana saat karantina. Ini membingungkan. Walaupun Rasatgas sudah tahu nanti dapat bantuan dari orang-orang sekitarnya, tapi orang-orang sekitarnya juga nggak tahu. Ini yang membuat inovasi yang harus ada, tetapi tidak bisa disosialisasikan. Ini menyebabkan timbulnya masalah. Belum lagi aturan sekarang bahwa semua pasien itu memang dianggap infeksius. Sehingga bagi mereka yang mempunyai penyakit kronis, penyakit sudah lama dan dia sifatnya kritis, itu dia begitu masuk dia masuk IGD, ya, dia akan ditaruh di IGD COVID. Itu masuk di IGD COVID, dia sudah terpapar dengan ruangan COVID. Dia potensial untuk tertular. Saat ini dia memang untuk imunnya bagus ya, dia non reaktif. Tetapi karena dia sudah terpapar, mau tidak mau dia kemungkinan potensial bisa terkena ya. Karena penularannya COVID itu cepat. Nah, itu yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Masyarakat nggak tahu itu, sehingga dia merasa bahwa dong aku ora COVID kok didekani bangsal COVID. Belum lagi nanti kalau dia sudah terlanjur berada di IGD COVID, ya mau tidak mau dia sudah terpapar di situ, apalagi semua SOP-nya bagi pasien yang memang dia itu sifatnya kritis, ya, dia komorbid, dia potensial untuk tertular COVID, mau tidak mau dia harus ada di IGD COVID dan kemungkinan dia ada di bangsal COVID. Nah, padahal hasilnya aja nggak COVID ya. Dia nggak reaktif, tapi dia potensial bermasalah. Nah, hal seperti ini bagaimana menjelaskan di masyarakat bagaimana? Sehingga akhirnya masyarakat merasa bahwa dia di-COVID-kan. Isu yang sekarang terjadi. Merasa bahwa dia di-COVID-kan. Karena memang aturannya sekarang bahwa semua pasien itu dianggap infeksius. Sehingga dia harus diperiksa dulu apakah dia infeksius atau tidak. Kalau dia misalkan dia tidak infeksius, tapi apakah dia potensial infeksius atau tidak? Kalau dia potensial infeksius, dia juga harus disendirikan. Nah, hal kayak gini, bagaimana inovasi Anda untuk menjelaskan di masyarakat? Ini penyebab munculnya masalah yang saat ini akhirnya membuat orang-orang sakit pada takut berobat ke rumah sakit. Terutama mereka yang mempunyai penyakit yang sifatnya kronis dan kritis. Belum sudah suruh tanda tangan bahwa dia nanti harus prosedur COVID. Sudah jelas-jelas dia potensial. Dan kemudian juga untuk pembayaran. Mereka yang potensial ya terkena COVID atau mereka yang kira-kira reaktif, ya hasilnya reaktif, mau tidak mau harus dia belum di swab kok udah suruh tanda tangan prosedur COVID, ini bagaimana? SOP-nya memang seperti itu. Kalau biaya untuk pengobatan sekarang, terutama mereka yang bisa ditanggung, yang bisa dikeluarkan saat ini ditanggung oleh pemerintah, walaupun dia punya JKN, walaupun dia punya jam kesda, itu baru bisa turun kalau dia lewat satu pintu, yaitu BPJS. BPJS yang menangani tentang COVID. Nah, kalau tidak ya dia harus bayar sendiri. Nah, suruh bayar sendiri ya wegah, regane larang. Kok saiki jadi seperti ini? Prosedurnya kok bulat seperti ini. Nah, SOP yang ada di rumah sakit ini juga belum disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Dan ini membuat masyarakat bingung. Kenapa ada perubahan seperti ini?
Dulu semuanya di cover BPJS, kok tiba-tiba sekarang harus ada tanda tangan COVID dulu. Nah, ini di COVID ke. SOP yang seperti ini yang memang di sini melindungi tenaga kesehatan, karena sudah jelas-jelas bahwa semua pasien dianggap infeksius. Mereka yang berpotensi potensial ketularan COVID, ini dia juga harus disendirikan. Karena sudah banyak tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat maupun bidan, yang bergelimpangan meninggal karena COVID. Karena mereka sendiri, walaupun orang kesehatan juga tidak dijamin imun tubuhnya bagus. Mereka sendiri juga komorbid, tetapi mereka komorbid harus menolong orang yang infeksius. Ya, mereka juga butuh perlindungan. Nah, hal seperti ini bagaimana Anda mensosialisasikan di masyarakat? Inovasi apa yang bisa Anda lakukan di masa pandemik ini dengan adanya aturan-aturan yang baru? Nah, ini untuk mengatasi masalah ini kurang lebih Anda harus melihat ya permasalahan, kemudian menyelesaikannya dengan berbagai cara, yaitu dengan grab keadaan, pohon pelacakan, atau juga pohon N atau OR. Ini juga, ini hanya sebagai istilahnya kayak contoh aja ya. Ini contoh ya. M ini masalah, T ini tujuan. Sebetulnya 3 tadi caranya sama, tujuannya adalah untuk masalah ini terselesaikan. Ada masalah, ya. Masalahnya di sini adalah COVID. Ya. Nah, tujuannya apa? Anda jangan sampai tertular COVID. Anda seorang bidan, Anda nanti berada di puskesmas, Anda berada di masyarakat yang potensial Anda terinfeksi. Saat ini belum, tapi potensial terinfeksi. Karena apa? Karena Anda akan selalu bersinggungan dengan orang-orang yang sakit, termasuk juga orang-orang komorbid dari pengantar pasien, penunggu pasien. Nah, caranya agar Anda tidak tertular bagaimana? Anda mempunyai cara yang pertama adalah misalkan cuci tangan ya. Cuci tangan minimal loh ya, 10 kali sehari pakai sabun. Selain cuci tangan, Anda bisa juga menggunakan cara pakai hand rub ya. Pakai hand rub 5 kali pakai hand rub, harus 1 kali cuci tangan pakai sabun. Selain itu, selain cuci tangan apa? Pakai masker misalkan ya. Pakai masker. Nah, Anda sudah cuci tangan, sudah cuci, kemudian pakai masker, kemungkinan tujuan Anda untuk tidak tertular COVID bisa tercapai. Tapi kemungkinan Anda tidak punya suatu saat Anda hand rub-nya habis, ya, terus kemudian tempat untuk cuci tangan tidak ada. Nah, bagaimana Anda untuk mengatasi tersebut? Ya. Anda mencapai jalan buntu, tetapi Anda juga mungkin bisa mencari alternatif lain agar tangan Anda tetap bersih. Ya mungkin Anda bisa pakai plastik misalkan, nggak harus pakai handscoon, nggak cuci tangan, tetapi Anda bisa menggunakan plastik saat Anda memegang benda-benda, ya terutama yang sering dipegang oleh orang banyak, misalkan gagang pintu, ya. Nggak ada hand rub, nggak ada. Nah, tujuan bisa tercapai, tetapi kalau nggak ada plastik, mau tidak mau Anda tetap harus menggunakan tangan kosong, ya Anda tidak akan sampai tujuan. Ya. Jadi ini Anda mempunyai banyak cara untuk bisa menyelesaikan masalah, tetapi ada juga cara yang Anda pakai nanti tidak mencapai goalnya, tidak sampai tujuan, tapi akan macet di sini, ya. Akan fail, gagal. Ini contohnya. Jadi Anda bisa membuat kayak kayak diagram-diagram di sini. Ya. Atau juga Anda membuat kayak pohon, ya, pohon masalah. Ya. Pohon masalah. Masalahmu itu apa? Ya. Anda mempunyai alternatif A dan mempunyai alternatif D. Ya. Alternatif A nanti lanjutannya bagaimana, sama kayak tadi COVID. Ya. COVID di sini cuci tangan, kemudian juga pakai masker. Ya. Ini untuk penanganan utama. Selain cuci tangannya tadi apa? 5 kali pakai hand rub, atau 10 kali cuci tangan pakai sabun. 5 kali pakai hand rub, 1 kali pakai sabun. Ya. Terus kemudian di situ kalau Anda memegang benda-benda yang kira-kira infeksius yang dipegang orang banyak, Anda harus pakai pelindung, ya, pakai pelindung. Tapi ternyata Anda nggak punya pelindung, fail, gagal, Anda nggak sampai tujuan, jalan buntu. Ya. Anda potensial tertular COVID. Ya. Anda misalkan sudah pakai sarung tangan, ya, sarung tangan, tetapi ternyata atau Anda pakai plastik misalkan, tapi ternyata sobek.
ya. Ini juga Anda sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi adalah keblaret, copek ya. Akhirnya juga jalan buntu, potensial tertular. Tapi kalau Anda nggak punya sarung tangan, tetapi Anda misalkan pakai plastik tadi, nah kemungkinan Anda tidak tertular. Anda akan bisa sampai tujuan. Itu contoh. Ini sama juga Anda pakai masker. Ya. Masker setiap kali Anda berpergian, terus kemudian berada di tempat keramaian, entah di dalam atau di luar rumah, Anda pakai masker. Bahkan di dalam ruangan tersendiri seperti ini pun, ya, Anda sendirian itu harusnya juga aturan yang benar itu tetap pakai masker. Kenapa? Untuk agar tidak meninggalkan jejak droplet. Jejak droplet. Tetapi sering sekali orang pidato pakai mic, justru malah pada saat pidato maskernya dibuka, ya, sehingga droplet ini bisa nempel di mikrofon. Ya, padahal mikrofon nanti potensial dipegang oleh orang lain. Ya, potensial dipakai oleh orang lain. Nah, hal seperti ini yang harus Anda ingat, kira-kira apa sih yang harus Anda lakukan. Ya. Anda pakai masker untuk saat ini agar istilahnya kayak percikan ludah itu nggak kemana-mana, sehingga pada saat ada orang masuk dibersihkan, ya, potensial dia memegang benda yang tadi terkena percikan ludah Anda, akhirnya dia bisa ketularan. Nah, kita nggak tahu kita ini infeksius atau tidak, ya. Tapi bisa jadi kita OTG, kita nggak ngerasain gejala apapun. Ini harus kita waspadai, sehingga baik di dalam maupun di luar rumah itu masker wajib dipakai. Ya. Tapi ya, ketika Anda bisa melakukan itu, Anda sampai tujuan. Tetapi kalau Anda nggak bisa melakukan itu di tempat keramaian, kalau di tempat umum kan nggak apa-apa, Bu, dibuka maskernya. Ya. Kan teorinya sekarang ada yang mengatakan bahwa virus itu nggak melayang-layang. Ya. Kita nggak tahu virus itu melayang-layang atau tidak. Ya. Teori sekarang masih simpang siur, ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, mereka mempunyai pendapat masing-masing dan semuanya itu benar, karena menurut penelitiannya dia itu subjeknya memang dibatasi. Kan virus itu sendiri itu bisa dipecah-pecah, dia menjadi aerosol. Aerosol yang kecil-kecil, yang berkeliaran di udara dan dia potensial bisa kemana-mana. Ya. Ini yang bisa menyebabkan penularan juga dalam airborne. Ya. Ini yang harus Anda ingat, ya, bahwa kalau Anda pakai masker terus-menerus, Anda akan sampai tujuan. Tapi kalau sesekali masker dibuka, ya kemungkinan Anda bisa, apalagi nggak pakai masker, Anda akan jalan buntu, Anda fail. Ya. Kalau di sini sesekali dibuka, kemungkinan ya tetap aja potensial Anda ketularan. Anda nggak pakai masker, apalagi potensial banget ketularan pada masa yang akan datang. Ditambah ya misalkan nggak pakai masker, terus kemudian Anda imunnya kurang bagus, nggak mau makan, ya diet, ya untuk masa sekarang ini kalau Anda lagi diet-diet, mending jangan dulu diet-dietan lah ya. Masanya kurang pas Anda untuk diet, ya karena sekarang ini yang virus yang Anda hadapi adalah benar-benar virus baru yang belum pernah ada, yang sama sekali belum pernah didetek oleh tubuh Anda sejak dari Anda bayi. Sehingga untuk masa sekarang ini, oke berat badan saya naik nggak apa-apa, ya cukup Anda misalkan kurangi nasi aja, tetapi lauk sama sayur, tapi Anda tetap makan nasi, nasinya porsinya aja yang dikurangi. Jadi jangan diet terlalu kenceng, berbahaya bagi Anda untuk saat-saat sekarang ini. Ini Anda bisa menggunakan juga pohon NR, ini lebih sederhana. Ya. Anda punya masalah, ya kemudian Anda bisa menggunakan plan A nggak bisa, Anda bisa pakai plan B nggak bisa, plan C nggak bisa pakai plan D. Jadi ini nggak bisa pakai ini nggak bisa pakai ini. Ya. Ataukah Anda N dan N, Anda mempunyai masalah ini bisa diselesaikan dengan cara ini dan ini. Ya. COVID bisa Anda selesaikan dengan cara cuci tangan dan pakai masker, minimal itu. Ya. Cuci tangan pakai masker A dan B. Atau C dan D, atau A dan B dan C dan D. Kalau Anda berada di lingkungan yang kira-kira infeksius, Anda nggak cukup hanya cuci tangan pakai masker. Anda berada di ruangan COVID, Anda minimal harus menggunakan APD level 2, A dan B dan C. Anda harus pakai cuci tangan, kemudian pakai handscoon, kemudian pakai masker, kemudian juga Anda pakai
face shield, ya kemungkinan Anda juga harus pakai hazmat, ya, dan seterusnya Anda harus pakai A, B, C, D. Gitu. Ini sama seperti tadi ya. Anda bisa menggunakan cara ini atau juga cara yang sini. N dan N atau N dan OR atau juga pohon masalah. Nah, tugas Anda kemarin, Anda sudah membuat tentang mempunyai masalah, ya, mempunyai masalah. Terus Anda juga tolong nanti ditambahkan untuk presentasi besok, Anda bisa tambahkan tadi pohon masalah ataukah N dan OR. Ya, cukup Anda bikin bunder-bundernya aja. Kemarin Anda sudah ada dilengkapi itu, terus kemudian Anda tambahkan aja bunder-bundernya. Tambahkan aja bunder-bundernya untuk besok tinggal presentasi secara acak. Anda mau pilih yang mana terserah, tapi yang jelas di situ ada yang terlihat jelas adalah step-stepnya. Anda tinggal terjemahin aja dari apa yang sudah Anda buat kemarin. Jadi ditambahkan untuk persiapan pertemuan yang akan datang. Langkah-langkah pemecahan masalah menurut Anderson itu pertama adalah mengenali. Kenali masalahnya itu apa sih? Kemudian pendefinisian masalah. Kenali, oh ternyata COVID. COVID itu apa? COVID itu adalah ya, infeksi virus. Virus itu tidak bisa dilawan dengan obat, yang hanya bisa dilawan, dia hanya bisa dilawan dengan imun tubuh yang bagus. Imun tubuh yang bagus dengan cara apa? Dengan cara Anda menjaga intake makanan yang adekuat, ya, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan yang utama adalah hati yang gembira. Sehingga makanya di mangsa-mangsa COVID di sini diajak senam, olahraga, refreshing. Itu tujuannya apa? Agar hatinya itu gembira, senang, rileks, ya. Karena hati yang gembira itu obat untuk apapun. Pada saat hati Anda gembira, endorfin Anda keluar. Endorfin keluar ini akan meringankan semua masalah, meringankan beban organ tubuh Anda. Tetapi ketika Anda stres, ketika Anda fokus hanya kepada COVID, Anda di rumah, BT, dan sebagainya, itu yang keluar adalah kortisol, hormon stres. Ya. Hormon stres akan meningkatkan gula darah, gula akan masuk, ya, diproduksi pankreas, akan dimasukkan dalam darah, jadi gula darah meningkat memicu hipertensi, sehingga Anda jadi gampang marah-marah, BT, ya. Kemudian saat Anda marah menyebabkan orang lain juga marah, karena marah itu menular. Akhirnya seomah jadi hipertensi semua, ya, karena apa? Karena BT itu tadi, ya, ketika kortisol ini bekerja, dia juga akan merusak organ-organ tubuh, ya. Pankreasnya jadi kelelahan, pankreas kelelahan, hepar kelelahan, termasuk juga ginjalnya, jantungnya. Ya. Semua organ tubuh jadi kelelahan semua. Ya. Jadi kenali, definisikan masalah tersebut. Ya. Kemudian solusinya apa? Solusinya tadi ya, buat hati yang gembira. Anda relaksasi, Anda olahraga, Anda refreshing, Anda ya nonton-nonton hal yang membuat hati senang. Ya. Kemudian tentukan kriteria yang akan digunakan dalam mengevaluasi solusi alternatif. Sama seperti tadi pohon masalah, ya. Kemudian Anda buat solusinya apa? Ya, kira-kira solusi tersebut Anda evaluasi, bisa menyelesaikan nggak sih? Apakah akan masuk jalan buntu, ataukah nanti dia bisa sampai tujuan, sampai goal? Ya. Kemudian Anda pilih solusi-solusi tersebut. Mana yang bisa sampai ke tujuan? Mana yang kira-kira tidak sampai ke tujuan. Kadang kita sudah tahu bahwa goalnya itu sudah cetok. Cuci tangan pakai masker, tapi nyatanya pakai masker itu juga bukan hal yang mudah dilakukan, ya. Karena rasanya sumpah, padahal kemarin sudah saya jelaskan ke Anda ketika saya memakai masker tumpuk-tumpuk itu, ya, bahwa masker itu tidak akan mengurangi oksigen yang masuk, yang membuat Anda sesak nafas, ya, rasanya sumpah itu karena karbonnya yang keluar, suhu tubuh kita di dalam sini itu tinggi, kemudian mumplek di masker dan membuat Anda rasanya nggak nyaman karena udaranya panas. Tapi oksigen itu sendiri tetap dia bisa masuk melalui pori-pori masker yang bisa Anda buktikan kemarin dengan penggunaan oximeter. Tapi itu pun tidak boleh dalam jangka waktu panjang, dalam arti berjam-jam. Sehingga shift di rumah sakit, karena mereka harus selalu pakai masker. Masker harus diganti setiap 4 jam sekali.
4 jam sekali harus ganti masker. Terus kemudian juga harusnya jaga di rumah sakit itu nggak cukup hanya nggak seperti yang dulu 3 kali shift setiap 8 jam ganti, 11 jam ganti. Harusnya dia banyak istirahatnya. Mungkin bisa dibikin 4 shift, tapi karena tenaganya nggak ada, sehingga dia mau tidak mau imun tubuhnya yang ditingkatkan, dikasih suplai makanan yang bergizi, ya. Kasih makanan tambahan yang bergizi. Makanan tambahan bergizi butuh juga anggaran dari pemerintah, padahal dulunya nggak ada anggaran untuk itu. Tiba-tiba harus ada. Termasuk juga anggaran untuk rekrutmen tenaga yang baru. Ya, karena apa? Karena butuh ini tenaga yang banyak untuk shift-nya, agar dia shift-nya nggak kelelahan karena dia harus pakai masker. Dulu nggak pernah pakai masker, tiba-tiba pakai masker. Nah, implementasi dan solusi-solusi alternatif ini, ternyata Pemda nggak punya anggaran untuk itu. Anggarannya sudah habis untuk COVID, ya, untuk desinfektan tempat-tempat umum, terus kemudian juga membangun tempat-tempat desinfektan, membantu mereka yang kena PHK, ya, dengan pengeluaran banyak dana. Ya, alternatifnya akhirnya apa ya? Akhirnya tenaga yang ada ini dioptimalkan. Ya, dioptimalkan dengan cara apa? Tetap dia 3 shift. Terus kemudian masker, ya mungkin masker nggak bisa 4 jam sekali, terpaksa harus dipakai dari dia pertama kali shift sampai dia selesai shift. Terus kemudian face shield, ya face shield itu harusnya sekali pakai, ya tapi kenyataannya ya kalau face shield sekali pakai, nah kepiye mungkin sesuk seran duwe meneh, regane juga larang, sehingga akhirnya didesinfektan, ya didesinfektan, diangin-angin, besok dipakai lagi. Itu solusi-solusi alternatif yang bisa dipilih, ya. Kemudian dievaluasi, hasilnya diperoleh itu memuaskan atau tidak, sesuaikan dengan situasi, ya. Kepiye meneh kalau nggak ada, dia harusnya pakai hazmat, regane larang nggak punya, akhirnya para bidan dan tenaga perawat di puskesmas mereka berinovasi pakai jas hujan, padahal itu sama sekali nggak standar. Ya. Begitu perjuangan mereka begitu luar biasa, pakai jas hujan becak, ya. Itu mereka gunakan untuk apa? Untuk melindungi dirinya sendiri. Walaupun hasilnya kurang memuaskan, tetapi solusi itu harus diambil daripada tidak sama sekali. Face shield mereka membuat sendiri dari plastik fotokopi, mereka bikin sendiri, buat face shield sendiri. Itu luar biasa. Pada awal-awal kondisi COVID mereka nggak dapat bantuan tidak ada, padahal mereka harus melindungi dirinya sendiri, harus berjuang. Nah, identifikasi masalah ini menunjukkan adanya gap antara tujuan dan objektif, ya, yang sedang ada saat ini, objek organisasi yang kerja saat ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar tenaga kesehatan tidak tertular COVID. Organisasi, ya, dia harus mempunyai objek nyata, inovasi-inovasi yang harus mereka lakukan. Oke, ya, kita nggak dapat hazmat, oke kita buat hazmat sendiri sebisanya. Dengan cara apa tadi? Membuat jas hujan becak, face shield dibuat dengan cara apa? Dengan cara mereka membuat sendiri dari plastik-plastik fotokopi. Plastik fotokopi yang biasa Anda gunakan pakai untuk cover-coveran jilid dan sebagainya. Buat dari itu, atau mungkin dia juga beli fiber, ya, plastik fiber mahal. Terus duweni iki, dia bekerja dengan inovasi sak punya nih, ya. Faktor-faktor yang mengganggu identifikasi masalah adalah persepsi terhadap masalah. Contoh persepsi yang tadi baru saja saya ungkapkan adalah bahwa ada sebagian masyarakat menganggap COVID itu tidak ada karena memang virus, nggak kelihatan, nggak ketok, sehingga dia menganggap bahwa itu konspirasi. Konspirasi global untuk apa? Untuk penjualan vaksin. Penjualan vaksin agar vaksinnya laku, payu. Ya, kemungkinan ke sana itu ada, tetapi sekali lagi bahwa ini masalah ini sudah terlanjur terjadi. Fokusnya bukan masalah dia jual atau nggak jual lagi, tetapi pokok permasalahannya adalah bagaimana agar masyarakat ini tidak terpapar COVID lebih banyak, sehingga kematian ini tidak terjadi lebih banyak lagi. Persepsi seperti itu yang harus diluruskan. Ya. Jadi jelas penekanan masalahnya itu apa? Masalahnya COVID. Ya. Masalah dia untung atau nggak untung itu masalah kedua. Yang utama di sini adalah ya, solusinya bagaimana agar masyarakat tidak tertular COVID. Bagaimana tenaga kesehatan ini jangan sampai tertular COVID dengan inovasi yang mereka lakukan secara luar biasa. Ya.
Kemudian identifikasi gejala sebagai masalah. Kalau sudah terlihat bahwa di sini di puskesmas, ya puskesmas banyak orang datang, kita nggak tahu yang sakit, kemudian pengantarnya dia reaktif atau tidak, ya, atau non reaktif, ataukah dia justru malah positif atau tidak. Ya. Tetapi dari gejala-gejala waktu Anda memeriksa, Anda bisa melihat kira-kira potensial nggak dia COVID. Dia batuk, demam, ya sekarang orang batuk itu lebih medeni dibandingkan dengan hepatitis. Kalau dulu orang takut ketularan hepatitis, tapi kalau sekarang orang paling takut dengan orang batuk, orang batuk sama pilek, orang batuk terutama. Kalau ada orang batuk itu si image-nya orang yang lihat itu, aku mau dekat, karena apa? Kemungkinan dia COVID. Aku takut kena dropletnya dia. Padahal kena batuk pilek seringnya anak-anak tidak terbiasa pakai masker, bukan pakai masker dia potensial menularkan ke orang yang lain. Padahal sekarang eranya ya kalau ada orang batuk itu sesuatu hal yang menakutkan. Evaluasi alternatif. Alternatif yang sudah dipilih itu dievaluasi dan dibandingkan. Jadi Anda sudah pilih alternatifnya apa? Ya, Anda sebagai tenaga kesehatan di puskesmas, Anda pakai APD yang memang seadanya. Ya. Kemudian dievaluasi. Kira-kira APD yang seperti ini baik nggak sih? Oh ternyata APD yang kayak gini nggak standar, ya. Padahal udah terlanjur dapat dropping, hazmat banyak, ini nggak dipakai eman-eman, ini nggak standar. Hingga akhirnya walaupun nggak standar tetap aja dipakai, objek itu tetap dipakai, karena tidak ada yang lain. Objek yang standar, hazmat yang standar harganya mahal, nggak mampu dibeli, padahal harus sekali pakai. Harganya ratusan ribu, dibebankan kepada pasien. Pasien ini mau tidak mau, dia harus membayar beban hazmat yang dipakai oleh tenaga kesehatan ini. Sehingga akhirnya biaya menjadi lebih bengkak. Belum lagi ya, dia periksa swab. Belum lagi dia harus diperiksa imunnya, apakah dia reaktif atau non reaktif. Ketika ya hasilnya ini positif paling banyak, ya Anda lihat kira-kira hasilnya nanti paling banyak positifnya atau negatifnya. Kalau saya nggak pakai hazmat, kalau saya nggak berinovasi dengan hazmat yang ala kadarnya, ini akibatnya akan lebih buruk ya, dibandingkan dengan pakai hazmat yang tidak standar, ya, walaupun itu pakai jas hujan becak gitu. Dulu Bu Bidan lucu pakai jas hujan becak, ya. Dulu diketawain sama masyarakat karena mereka belum ngerti dengan alternatif dan hasil. Ya. Jadi yang diharapkan Anda mempunyai masalah, ada alternatif masalah, hasil yang diharapkan adalah pasti outputnya jelas. Outputnya apa? Tidak tertular COVID. Agar tidak tertular COVID, dibutuhkan pengetahuan yang lengkap ya tentang bagaimana itu COVID. COVID itu apa? Cara mengatasinya bagaimana? Gejalanya bagaimana? Jangan sampai yang terjadi ketidakpastian ya. Tidak punya pengetahuan, tetapi dia sudah menetapkan. Dalam arti apa? Dia nggak ngerti benar tentang COVID, tetapi dia sering keluar-keluar tentang COVID. Dia nggak pernah atau jarang mengikuti webinar tentang COVID, dia sendiri tidak menangani COVID secara langsung, tapi dia keluar-keluar bahwa COVID itu nggak ada, COVID itu konspirasi, bahwa COVID itu hanya diada-adakan, itu hanya golek dana, dan seterusnya. Yang terjadi adalah resiko. Resiko orang jadi percaya dan dia potensial yang percaya tadi terkena COVID. Bahkan yang tidak percaya pun ya, yang tidak percaya bahwa COVID itu nggak ada, dia juga berisiko terkena COVID. Nah, ketika orang entah itu berisiko atau tidak berisiko, ya, dia punya probabilitas output yang jelas. Ya. Yang jelasnya apa? Bahwa entah dia berisiko COVID atau tertular COVID atau tidak, dia harus tetap selalu menjaga dirinya agar jangan sampai ketularan COVID. Apalagi bagi mereka yang berisiko yang jelas-jelas komorbid. Mereka mempunyai penyakit hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, kemudian bayi, kemudian lansia usia lebih dari 60 tahun. Dia komorbid banget. Dia potensial banget ketularan COVID.
orang yang tidak berisiko pun, saya remaja berarti nggak berisiko, Bu. Anda berisiko atau tidak berisiko, goalnya di sini, outputnya adalah jangan sampai ketularan COVID. Tetap harus mempunyai alternatif pemecahan masalah, jangan sampai ketularan. Jadi di sini harus jelas ya, COVID itu penyebabnya apa? Penyelesaian masalahnya dengan bagaimana? Keputusan apa yang harus Anda ambil? Alternatifnya bagaimana? Kalau itu tidak bisa dilakukan, sehingga masalah tersebut tetap bisa diselesaikan. Masalahnya COVID, penyelesaiannya dengan apa? Minimal masker, cuci tangan. Anda putuskan bahwa setiap kali saya habis memegang benda, ya terutama yang dipegang oleh umum, saya harus cuci tangan, sehingga kemana-mana saya harus pakai hand sanitizer. Ya. Itu alternatif penyelesaian masalahnya. Sehingga kalau tidak punya hand sanitizer minimal, ya Anda selalu sediakan di tempat tas Anda itu tisu basah, tisu kering, kemudian hand sanitizer, masker, itu benda-benda wajib yang harus Anda sediakan di dalam tas Anda. Masuk juga sebetulnya kacamata, ya kacamata. Tapi kacamata itu jarang, ya jarang. Tapi sebetulnya lebih bagus kalau Anda pakai kacamata juga. Pembuatan keputusan, yaitu proses memilih, ya, cara bertindak agar efisien sesuai dengan situasi. Kemudian ini bisa menyelesaikan masalah. Anda tadi masalahnya ada COVID, metode apa yang efisien, yang sesuai dengan situasi. Ya, minimal cuci tangan, pakai masker. Terus bagaimana untuk selalu menyediakan APD di tempat organisasi atau di puskesmas, padahal ini harus selalu dilakukan, diadakan, tetapi nggak bisa. Ya, mau tidak mau ya akhirnya jas hujan becak dibuat terus ya ngentek duit walaupun jas hujan becak. Akhirnya tetap dipakai dengan cara apa? Didesinfeksi, tetap dipakai, didaur ulang lagi, asalkan dia dianggap tidak berada di tempat yang infeksius banget. Ini mereka daur ulang lagi, itu sebetulnya malas banget ya tenaga kesehatan. Malas banget. Dia harus mendaur ulang, mendesinfeksi barang-barang yang seharusnya tidak boleh dipakai. Jaluk bantuan dinas juga nggak punya duit. Untuk bantuan pusat, ya pusat juga uangnya terbatas, nggak cukup untuk mensuplai tiap hari, padahal semua butuh, semua rumah sakit, semua puskesmas, semuanya butuh. Dan jumlahnya ribuan, duitnya sokondi. Sehingga di sini dibuatlah keputusan yang terprogram atau terstruktur. Ya. Berulang-ulang rutin dievaluasi. Oke, sementara ini kita pakai jas hujan becak, tetapi kita coba usulkan. Terus usulan itu ditampung sama pusat, kemudian direkap ya dari puskesmas A butuh sekian, B, C dari rumah sakit ya. Semuanya direkap, sehingga akhirnya terjadilah program yang terstruktur. Ya. Diajukan ke sana, oh berarti kurang lebih anggaran untuk APD itu butuh sekian. Untuk maskernya aja ya, 4 jam sekali harus ganti, kira-kira butuh sekian. Nah, ora cukup duitnya. Kita tinjau lagi untuk yang akan datang. Ya, sehingga mau tidak mau akhirnya ya pajak juga ikut naik. Ya. Terus kemudian kolaps ya, semua negara kolaps ya. Menghadapi COVID ini luar biasa. Ini contoh misalkan bidan ya. Bidan melakukan kegiatan rutin di BPM, tiap bulan dia merekap berapa obat yang keluar, obat yang sering dipakai ya. Misalkan obat yang sering dipakai itu obat apa? Obat batuk pilek, sehingga mau tidak mau dia harus menyediakan obat batuk pilek yang lebih banyak dibandingkan dengan obat-obat yang lain. Setiap bulan dia melihat apakah alat-alatnya rusak atau tidak. Oh ternyata alat yang ini cepat rusak dibandingkan jenis alat yang itu. Gitu ya. Itu keputusan terprogram, terstruktur. Ada juga yang setengah terprogram. Ya. Keputusan yang sebagian dapat diprogramkan, sebagian lagi tidak. Ya. Karena ini sifatnya rumit, membutuhkan perhitungan serta analisa yang terperinci. Ini contoh yang bisa saya sebutkan di atas tadi tentang COVID. Ya. Tentang COVID. Bahwa di sini nggak cukup, ya walaupun dia sudah jelas terprogram, programnya ada. Strukturnya jelas ada, duitnya sing ra ono. Sehingga akhirnya terjadilah setengah terprogram. Setengah terprogram. Ya bisa dipenuhi, tetapi tidak semuanya bisa dipenuhi. Tetap ada dropping hazmat, tetap ada dropping masker, tapi tidak bisa memenuhi
kebutuhan sesuai dengan teori. Ini contoh juga untuk bidan, misalkan bangun tempat partes. Kemudian dia harus menghitung ya, berapa alat yang harus dia beli, habisnya dia berapa, terus tempatnya agar nyaman bagi pasien itu seperti apa, agar pasien merasa seperti di rumah sendiri saat partes, nggak kayak di rumah sakit. Terus bagaimana membuat lingkungan partes ini kayak rumah, ya. Tempat tidurnya nggak pakai tempat tidur yang di rumah sakit, pakainya spring bed misalkan, membuat dia nyaman, nggak bikin stres gitu ya, sehingga nggak perlu berkali-kali renovasi. Keputusan tidak terprogram, ya. Keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang ya, dan tidak selalu terjadi. Ini biasanya terjadi di manajemen tingkat atas ya. Ini tidak mudah untuk bisa menyediakan ya. Contohnya yang tidak terprogram yaitu tadi ya, COVID atau bencana. Misalkan gunung meletus. Kita nggak tahu kapan gunung meletus, kapan ada tsunami, ya, kapan ada COVID, tetapi anggaran bencana itu tetap ada. Ya. Tetapi berapa besarnya anggaran bencana? Oh, kemarin itu ada bencana, dia sekian aja cukup. Tapi kita nggak tahu apakah bencana yang akan datang tahun ini atau yang akan datang itu bisa cukup anggarannya itu, seperti masa COVID ini. Sehingga mau tidak mau akhirnya semua anggaran dirubah, semuanya diserap untuk COVID, semuanya diserap untuk COVID. Sehingga yang lain-lain jadi anggarannya berkurang banget gitu ya. Ini contoh untuk bidan misalkan ya, partes ya, tiba-tiba ada penyulit. Tiba-tiba ada penyulit. Kalau dari awal ANC misalkan dia sudah jelas bahwa dia persalinannya sungsang, itu sudah bisa diantisipasi. Antisipasi bahwa dia sungsang, oh dia harus operasi. Tapi kalau tiba-tiba hisnya macet misalkan. Pertama hisnya bagus, tapi tiba-tiba hisnya macet. Nah ini kan harus dibutuhkan tindakan yang segera saat itu. Tapi ya bidan harus mempunyai program bahwa SOP-nya untuk mengatasi kira-kira terjadinya partes macet, partes tak maju, itu kira-kira apa? Anda harus siap-siap oksitosin. Siap-siap oksitosin sehingga sewaktu-waktu ini terjadi, oh dia ambil ke oksitosin, atau Anda tinggal ambil oksitosin untuk membantu agar kontraksi tetap ada. Pengambilan keputusan ini juga dipengaruhi oleh lingkungan. Apakah keadaannya itu pasti? Apakah keadaannya itu tidak pasti? Apakah mengandung risiko? Apakah ya kalau kita kembali lagi ke COVID seperti saat ini untuk pengambilan keputusan, pasti enggak bahwa di rumah sakit ini butuh bangsal COVID? Oh sudah pasti butuh bangsal COVID, tetapi kira-kira berapa banyak itu belum bisa diprediksi. Kenyataannya COVID sekarang naik terus ya, naik 3 kali lipat sehingga bangsal-bangsal yang lain harus dikosongkan, dijadikan bangsal COVID menjadi 3 bangsal. Kalau dulu hanya 1 bangsal, sekarang 3 bangsal. Itu hal yang tidak pasti tapi bisa diprediksi. Apakah mengandung risiko? Sudah jelas ya, bangsal COVID ini harus disterilkan dari orang-orang yang kira-kira bersinggungan, sehingga baik pengunjung tidak boleh lagi, terus kemudian penunggunya juga dikasih kartu. Ya, kartunya apakah dia kartunya warnanya merah, hijau, atau kuning. Nah, kalau satpamnya tahu dia pakai kartu merah, ya otomatis ya dia berada di red zone ini. Saya harus hati-hati dengan orang yang berada di zona red zone. Kemudian harus ada fotonya. Menunggu pasien harus ada fotonya untuk apa? Untuk bisa dikenali. Apakah dia infeksius atau tidak, berisiko atau tidak. Oke, jadi di situ ya saat COVID seperti ini atau saat mempunyai masalah dibutuhkan pengambilan keputusan, yaitu dengan goal, tujuan yang jelas, ya objektif, hasilnya bisa diukur. Kemudian masalahnya juga jelas. Alternatif pemecahan masalahnya apa? Evaluasi dari alternatif pemecahan masalah. Kemudian dipilih alternatif yang baik, yang evaluasinya sudah cetok-cetok bahwa dia berhasil. Kemudian diterapkan jadi keputusan, akhirnya digunakan. Kemudian setelah digunakan dievaluasi kembali. Jadi saat Anda punya masalah, terselesaikan atau tidak terselesaikan, Anda evaluasi. Anda evaluasi kira-kira apa sih yang menyebabkan
masalah ini cepat teratasi, kenapa masalah ini tidak teratasi. Walaupun teratasi pun tetap dievaluasi, apakah teratasi dengan cepat ataukah tidak. Kalau tidak cepat, ya besok dengan masalah yang sama Anda punya alternatif yang lebih baik agar masalah ini bisa diselesaikan dengan cepat. Pengambilan keputusan itu lewat investigasi. Jadi Anda identifikasi, Anda tanya-tanya ya masalahnya itu strukturnya apa, ya, penyebabnya itu apa, terus kemudian keputusan apa yang akan diambil. Jadi Anda cari gali-gali informasi, kemudian Anda buat alternatif ya. Alternatifnya dievaluasi lagi, kemudian dinilai untuk bisa mengambil keputusan. Akhirnya dari penilaian-penilaian tadi Anda ambil penentuan alternatif yang terbaik. Ini juga apik, ini juga apik, tapi paling apik yang mana? Kemudian Anda implementasikan dengan membuat perencanaan, implementasi. Kemudian implementasi sudah dilakukan, Anda buat pengawasan dan pengawalan, sehingga implementasi itu bisa berjalan dengan baik. COVID harus APD, harus yang gampangannya untuk diri Anda sendiri tadi, cuci tangan pakai masker, udah Anda implementasikan, tapi harus Anda kawal. Kawal dalam arti apa? Aku disiplin nggak sih? Kalau nggak disiplin, ya tujuan nggak akan tercapai. Terus Anda harus investigasi lagi, Anda evaluasi, kenapa aku nggak disiplin? Ya, karena ternyata sumpah. Bahkan mungkin untuk saat ini pun Anda merasa bahwa kalau keluar rumah sekarang nggak pakai masker, itu rasanya sama kayak nggak pakai helm. Ya. Itu Anda naik motor, oh maskerku ketinggalan. Ya. Rasanya ada yang kurang, sepertinya sudah keharusan. Alternatif yang dipilih ini berdasarkan hasil keluaran yang sesuai, jadi harus objektif, perlu banyak pertimbangan, sisi positif dan negatifnya, terus kemungkinan solusi apa yang bisa memuaskan semuanya, walaupun itu tidak optimal, lebih bagus lagi kalau optimal ya dan sesuai dengan standar, tapi minimal bisa memuaskan semuanya dan sesuai dengan standar. Kemudian keputusan itu diterapkan, ya. Kemudian dilihat apakah efektif atau tidak pada implementasinya. Kemudian dilihat, ya, diuji lagi. Kalau tidak efektif, kenapa? Kalau efektif, kenapa? Anda kenapa jarang cuci tangan? Implementasinya Anda harus selalu cuci tangan. Tapi pada pengujian ternyata perilaku itu tidak bisa sesuai dengan yang diharapkan. Apa sih yang membuat Anda nggak rajin cuci tangan? Ternyata faktor M, faktor malas. Padahal sabun sudah ada, keran sudah ada. Bahkan mau makan aja, ya, mau makan makanan itu aja nggak cuci tangan. Jadi sini dibutuhkan pengendalian dan evaluasi. Evaluasi kira-kira bagaimana? Apakah hasil pengukuran Anda secara periodik, ya, oh ternyata hari ini Anda tulis saya hanya cuci tangan 5 kali, besok ternyata hanya 2 kali, besok malah ya nggak pernah. Jadi sini perlu pengendalian. Yes. Apa sih yang menyebabkan itu? Kira-kira apa sih yang bisa mendorong saya bisa rajin cuci tangan, yang mendorong saya rajin pakai masker, itu contoh yang gampang. Anda evaluasi, dan Anda harus tadi ada pengawasan dan pengendalian. Pengambilan keputusan harus diingat, ya, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu di sini adalah pengalaman, ya, pengalaman peristiwa. Yang lalu-lalu bagaimana? Ternyata permasalahannya saya nggak pakai masker, saya nggak cuci tangan, atau jarang pakai masker, jarang cuci tangan. Pengalaman masa lalu apa? Oh ternyata orang-orang banyak yang mengatakan sesek, rasanya sumpek, dan ternyata saya juga mengalami hal yang sama. Masa kininya sama, masa lalu orang-orang mengatakan seperti itu. Terus masa depan bagaimana? Apakah Anda akan tetap seperti itu? Ataukah Anda mau berubah? Anda harus punya visi, misi, dan tujuan. Ya. Anda harus punya konsep. Ya. Terus kemudian Anda harus jelas ya apa yang Anda inginkan. Oke. Pengambilan keputusan ya, ada level strategik, manajemen, pengetahuan, dan operasional. Level strategi di sini sudah jelas ya. Strategi apa yang Anda pakai, sumber dayanya apa aja, kebijakan apa yang harus dihadapi. Sama seperti tadi COVID ya. Tujuannya apa? Tidak tertular. Ya, tujuannya itu agar tenaga kesehatan tidak tertular.
Dari apa? Dari pasien maupun dari alat-alat yang sudah dipegang oleh orang banyak, atau entah itu nakes, entah itu non-nakes. Nah, sumber dayanya apa? Apa aja yang bisa ditingkatkan? Ya, desinfeksi, kemudian alat pelindung diri. Nah, kebijakan organisasi apa? Sudah jelas, di sini butuhkan bantuan dana. Berapa kali harus didesinfeksi, membuat SOP, kapan saja harus didesinfeksi, alat-alatnya apa, biayanya berapa, tempat mana aja yang didesinfeksi. Kemudian lingkungan, ya, lingkungan eksternal maupun internal dilihat, ya, kira-kira lingkungan mana aja yang didesinfeksi, baik yang ada di dalam maupun di luar rumah sakit atau puskesmas. Dan di sini harus diingat, harus ada harmoni, harmonisasi dengan lingkungan. Jangan sampai strategi yang dibuat ini menjadi masalah, sehingga diperlukan edukasi, diperlukan KIE kepada semua anggota. Masyarakat juga iya, organisasi rumah sakit juga iya, tenaga nakes, ini pengetahuannya tentang COVID juga harus diperdalam. Ya. Contoh yang lain selain COVID ini akreditasi. Kalau pengen akreditasinya A, apa yang harus disiapkan? Alatnya, kemudian SDM-nya, kemudian ruangannya, sarana prasaranya, pengetahuannya, kedisiplinannya, banyak hal yang harus dilakukan di situ. Dari level manajemen, ya, SDM-nya, apakah bisa dilakukan penambahan anggota? Misalkan dibutuhkan tenaga rekam medis, ya, rekam medis pada saat ini ambil rekam medis itu belum. Halo apa? Saya ulang. Oke, ini sudah lebih dari jam 9.30, saya harus berganti ke kelas yang lain nih. Nanti ini Anda bisa baca sendiri untuk level pengetahuannya, ya, bahwa di pengetahuan harus ada ide baru, kemudian harus disosialisasikan. Setelah disosialisasikan, kemudian didistribusikan informasi tersebut kepada semua pihak yang terkait. Untuk level operasional, pilih cara-cara yang terbaik. Kemudian pilih juga sumber daya apa yang sesuai, yang bisa menyampaikan informasi dengan baik. Jadi kenali masalah, pilah-pilah masalah, menetapkan prioritas masalah, kemudian merencanakan untuk pemecahan masalah. Oke, sekali lagi jangan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru. Jadi jadilah pegadaian, ya, selesaikan masalah dengan masalah. Oke, saya akhiri sampai di sini. Saya akhiri sampai di sini dan kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang dengan mempersiapkan presentasi Anda yang kemarin sudah Anda buat, ditambah lagi dengan diagram. Diagram Anda bisa pilih dari 3 diagram yang sudah ada tadi, kemudian Anda tambahkan. Besok akan saya tunjuk untuk presentasinya, atau boleh juga secara sukarela. Oke, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan mohon maaf apabila selama pertemuan ini ada hal-hal yang tidak berkenan atau membuat Anda tidak nyaman. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan sekali lagi, absen, ya, absen di healthy. Oke, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bu. Oke, sama-sama. And meeting for all.